Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Perkenalkan, nama saya Muhammad Taufik Ramdhani. Saya dari kelas Ekonomi Pembangunan 1. Dalam kesempatan kali ini saya ditugaskan oleh dosen mata kuliah ekspor impor untuk membahas tentang kontainer. Oke, langsung saja. Perdagangan internasional merupakan kegiatan penting dalam perekonomian global. Salah satu faktor utama yang mendukung kelancaran ekspor impor adalah sistem transportasi yang efisien. Dalam dunia logistik modern yang terus berkembang, istilah kontainer menjadi sangat populer ya. Setiap hari jutaan ton barang bergerak melintasi negara atau bahkan benua. Sebagian besar dari mereka berada di dalam unit logistik yang satu ini. Sejak diperkenalkannya pada abad ke-20, proses pengiriman barang lintas negara menjadi lebih efisien, aman, dan cepat. Kontainer telah merevolusi cara kita memandang komoditas, mempercepat perdagangan global, dan bahkan mengubah wajah pelabuhan besar yang ada di dunia. Seperti yang kita ketahui, kontainer sendiri adalah alat untuk pengemasan barang, ya, pengemasan terakhir sebelum dikirim ke negara tujuan. Bayangkan saja jika setiap pengiriman barang harus dikemas satu persatu, tentunya akan banyak menimbulkan risiko seperti kerusakan, kehilangan, dan mungkin bisa mengakibatkan pemborosan tenaga kerja yang sangat amat tinggi. Nah, disinilah peran kontainer menjadi sangat krusial. Dan kontainer bukan hanya soal kotak besar yang diangkut oleh kapal atau truk ya. Lebih dari itu, kontainer adalah simbol efisiensi dan keamanan dalam rantai pasok modern. Dengan sistem pengemasan standar yang sama di seluruh dunia, proses pengiriman barang lintas negara menjadi lebih mudah dikelola dan mudah diawasi. Lantas apa itu kontainer dan mengapa kita memerlukan kontainer ya? Kontainer adalah suatu wadah kotak besar yang dirancang khusus untuk menyimpan dan mengangkut barang yang dalam skala besar. Bahkan bahan dari kontainer itu sendiri terbuat dari logam atau baja ya, besi keras yang dirancang seperti tahan terhadap benturan, tekanan, cuaca ekstrim, dan juga dirancang untuk mempermudah proses pemindahan atau pembongkaran barang. Kontainer memungkinkan barang yang dikirim ke satu tempat ke tempat lain dengan berbagai moda transportasi seperti darat ataupun laut. Nah, di sini kita temukan jawabannya ya, kenapa dalam pengiriman barang dalam skala besar sangat amat membutuhkan kontainer. Jelas bahwa kontainer memberikan perlindungan yang lebih baik dari kerusakan fisik atau bahkan pencurian sekalipun. Dan bukan hanya itu, keuntungan penggunaan kontainer juga mengurangi risiko kerusakan barang selama dalam perjalanan dan mengoptimalkan ruang penyimpanan. Nah, dari kelebihan-kelebihan itulah kenapa harus memakai kontainer. Ya, karena akan memberikan rasa aman pada pengirim dan si penerima barang. Dan fakta menariknya, kenapa kontainer didesain bergelombang, ternyata ada fungsinya. Jadi alasannya adalah didesain bergelombang ini sangat efektif ya, karena bertujuan untuk meningkatkan daya tahan kontainer terhadap beban dan benturan. Karena yang kita ketahui, penyimpanan kontainer di pelabuhan itu sistem penyimpanannya ya ditumpuk ya. Struktur yang bergelombang juga sangat efektif untuk menyerap tekanan dari berbagai arah, baik itu horizontal maupun vertikal, sehingga kontainer dapat menahan beban berat tanpa merusak isinya. Nah, dalam perkembangan zaman, kontainer dalam era digital serta peran teknologi dalam manajemen pengiriman. Dalam era digital seperti ini, teknologi telah membawa transformasi besar dalam pengelolaan kontainer. Berikut adalah beberapa paparan penting teknologi dalam mendukung efisiensi keamanan dalam pengiriman barang. Yang pertama adalah pelacakan dengan sistem GPS ya, real time dengan GPS. Teknologi pelacakan seperti ini
memungkinkan pemilik barang memantau lokasi kontainer secara langsung. Hal ini membantu meningkatkan transparansi dan akurasi waktu estimasi kedatangan barang. Yang kedua, ada pemantauan kondisi dengan sistem IoT atau Internet of Things, ya, memungkinkan sensor dalam kontainer mendeteksi suhu, kelembaban udara, tekanan, dan getaran. Ya, ini sangat penting ya untuk pengiriman barang yang sensitif terhadap faktor cuaca, ya, seperti barang-barang makanan segar, farmasi, atau bahkan barang elektronik yang sangat rentan terhadap kondisi cuaca. Yang selanjutnya adalah manajemen digital terintegrasi. Ya, sistem yang seperti ini, sistem manajemen logistik modern terhubung langsung dengan data kontainer, ya, mempermudah pencatatan, pengarsipan dokumen, dan pengelolaan inventaris secara otomatis. Yang terakhir ada sistem keamanan tambahan, ya, melalui sistem otomatisasi. Ya, beberapa kontainer kini dilengkapi sistem penguncian pintar yang dapat dikontrol dari jarak jauh, gunanya untuk mencatat setiap kali kontainer dibuka atau ditutup, ya, untuk mencegah pencurian. Jenis kontainer yang pertama ada dry container. Ya, ukuran kontainernya kurang lebih ada di 20 sampai 40 kaki. Ya, yang ini yang standar. Fungsi utamanya adalah untuk mengangkut barang-barang kering, umumnya seperti bahan tekstil, ya, kain, dan barang elektronik, dan makanan ringan. Yang kedua adalah reefer container. Ini seperti halnya lemari es, ya, atau kulkas. Ukurannya sama kurang lebih. Fungsi utamanya adalah untuk barang yang memerlukan suhu dingin seperti buah-buahan, daging, dan obat-obatan. Yang selanjutnya adalah ada open top container, sistem bukaan yang di atas. Ya, fungsi utamanya adalah untuk barang yang mempunyai dimensi tinggi atau panjang dan berat seperti mesin atau kayu. Selanjutnya adalah flat rack container, ya. Sistem kontainer seperti ini diperuntukkan utamanya untuk barang-barang berukuran besar seperti mesin besar, ya, pipa, atau kendaraan besar sekalipun. Selanjutnya ada tank kontainer. Dari bentuknya saja sudah kita ketahui, bentuk seperti ini diperuntukkan untuk mengangkut barang-barang cair seperti minyak, bahan kimia, atau alkohol. Selanjutnya adalah high cap container, ya, kurang lebih dengan dimensi yang sama. Fungsi utamanya adalah untuk mengangkut barang bervolume besar dan sistem bukaannya ke samping. Baik, cukup sekian pemaparan materi kontainer kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya tutup. Akhir salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.